Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah kita kembali ke pembahasan tentang kemuhammadiyahan. Judul kita atau tema kita hari ini adalah sejarah Muhammadiyah yang kedua, yaitu terkait faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Jadi, sebagai sebuah organisasi, salah satu ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah itu tidaklah tiba-tiba muncul begitu saja tanpa suatu sebab yang melatar belakangi. Kalau kita menilik sejarah, ya, ada dua faktor besar yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Ya, terutama faktor yang muncul atau yang ada pada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Secara klasifikasi terbagi menjadi dua. Pertama ada namanya faktor subjektif. Faktor subjektif itu berasal dari dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi beliau itu ya sebagai seorang intelektual, sebagai seorang muslim yang peka terhadap kondisi lingkungan, ya dirinya itu tergerak untuk mendirikan sebuah organisasi yang mewadahi umat Islam untuk bisa beramal dan memajukan umat Islam secara keseluruhan. Begitu. Kemudian yang kedua, itu adanya pemahaman dan wawasan Islam. Jadi semua orang tahulah ya, bahwa wawasan maupun pemahaman Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat luas dan sangat mendalam. Ya. Jadi intinya sebagai seorang intelektual, ya dia punya semacam kepekaan intelektual ya dengan melihat kondisi masyarakat sekitar sehingga dia ingin untuk mendirikan sebuah wadah organisasi. Lalu yang ketiga bisa dilihat di situ ada yang namanya keinginan purifikasi ajaran Islam. Jadi berbasis pada pemahaman dan wawasan Islam yang luas dan mendalam, ya. Di samping itu juga ada fenomena di masyarakat yang semua orang juga pada tahu ya, waktu itu sedang berada pada masa kolonialisme Belanda. Ya, praktik masyarakat, ya, praktik ajaran Islam pada waktu itu banyak yang menyeleweng dari jalan yang benar, ya, yang menyeleweng dari Quran dan Sunnah. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin melakukan purifikasi atau pemurnian kembali ajaran Islam, mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, beliau termotivasi Quran surah Ali Imran ayat yang ke-104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan hendaklah ada di antara sekalian segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, jadi dari sini, teman-teman ya, dari ayat ini kita sama-sama mengetahui bahwa inilah yang menjadi landasan, ya, ayat yang menjadi landasan berdirinya Muhammadiyah itu sendiri. Jadi penting atau urgent sekali untuk ada sebuah wadah yang dimana di dalamnya itu bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka dari ayat ini menjadi konsideran, menjadi dasar bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk semakin mantap mendirikan sebuah organisasi. Kemudian selain faktor subjektif, ada juga namanya faktor objektif. Ada 5 poin utama ya yang mendasari faktor objektif itu. Pertama, ada usulan dari murid dan rekan sejawat. Ya, pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan punya 12 murid ya, 12 murid. Itu murid-muridnya termasuk rekan sejawatnya yang mengajar di Quick School pada saat itu mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya udahlah, baguslah ini untuk mendirikan sebuah organisasi. Teman-temannya sepakat, ya murid-muridnya sepakat dan mensupport. Itu yang pertama. Yang kedua, realitas sosio-religius masyarakat. Ya ini ada sedikit hubungannya dengan yang pertama tadi, bahwa masyarakat sudah mulai banyak yang menyeleweng dari ajaran Islam yang sesungguhnya pada waktu itu. Praktek kemusyrikan, praktek
bid'ah, tahayul, kepercayaan mistis, animisme itu sudah mulai mulai akan tumbuh kembali sehingga itu menjadi kegelisahan bagi Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya, itu ada faktor di mana masyarakat banyak yang melenceng dari Quran dan Sunnah. Nah, ini ada hubungannya dengan yang nomor 2 tadi. Oh iya, ada yang terlewat. Nomor 3 itu ada masalah pendidikan. Nah, maaf, terlewat sedikit. Ada masalah pendidikan. Ya, masalah pendidikan pada waktu itu semua orang juga tahu. Semua ahli sejarah atau orang yang membaca sejarah pasti tahu bahwa pendidikan yang disajikan oleh Belanda pada waktu itu tentu sangat kering dari nilai-nilai religius. Ya, apalagi mengajarkan agama Islam. Oh, tidak sama sekali. Sehingga ini menjadi kegelisahan bagi Ki Haji Ahmad Dahlan, bagaimana masa depan anak bangsa bila Islam tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Itu. Kemudian yang terakhir yang kelima, adanya gerakan misionarisme. Jadi gerakan kristenisasi yang disponsori oleh Belanda pada waktu itu sangat masif, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa perlu sebuah gerakan yang bisa menyaingi atau bisa mengalahkan, bisa meredupkan gerakan misionarisme atau kristenisasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda dan kroni-kroninya pada saat itu. Ya, sehingga dari itu semua didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Oh iya, sebagai sebuah catatan, ya faktor objektif itu adalah faktor eksternal. Kalau subjektif itu faktor internal yang datang dari diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau objektif itu dari eksternal, dari lingkungan, dari masyarakat, dari teman sejawat, dari realitas yang ada dalam kehidupan pada saat itu. Ya, jadi itu ya teman-teman, kira-kira dua faktor utama, faktor besar yang melatar belakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Semoga video singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.